Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Milatun Nafisa, kelas B4 akan mempresentasikan tentang penjelasan flipbook UAS saya yang berjudul Konseling Karir dan Industri. Adapun daftar isi saya dengan latar belakang masalah, deskripsi kasus, tujuan dan manfaat, alur langkah kerja, instrumen asesmen yang digunakan, hasil temuan asesmen, hasil intervensi dan evaluasi perubahan. Oke, langsung saja ke latar belakang masalah. Pemilihan karir merupakan salah satu tugas perkembangan penting pada peserta didik tingkat SMA. Pada fase ini, siswa dituntut untuk mampu mengenali minat, kemampuan, serta nilai-nilai pribadi sebagai dasar dalam menentukan keputusan pendidikan dan pekerjaan. Namun, dalam praktiknya, banyak siswa yang mengalami kebingungan ketika harus memilih antara melanjutkan kuliah atau langsung bekerja. Kebingungan ini muncul karena kurangnya informasi karir, tekanan dari lingkungan sosial, serta belum matangnya pemahaman diri. Dari Super menjelaskan bahwa perkembangan karir berkaitan erat dengan proses eksplorasi diri dan dunia kerja. Siswa yang belum memiliki gambaran karir cenderung mengalami konflik keputusan karir indecision. Hal ini sejalan dengan temuan Gati dan Saka yang menyebutkan bahwa kurangnya informasi karir merupakan salah satu penyebab utama kebingungan dalam pengambilan keputusan. Kondisi sosial keluarga juga mempengaruhi kesiapan karir siswa. Beberapa siswa merasa terbebani oleh ekspektasi orang tua atau minimnya dukungan dalam eksplorasi karir. Oke, yang selanjutnya yakni deskripsi kasus. Deskripsi kasusnya yakni seorang yang berinisial AR, siswa kelas 11 mengalami kebingungan dalam menentukan pilihan setelah lulus SMA. Ia ragu apakah ia melanjutkan kuliah atau langsung bekerja. AR sebenarnya memiliki minat pada bidang desain visual, tetapi ia merasa kurang percaya diri karena nilai pelajarannya tidak selalu stabil. Selain itu, orang tua AR berharap ia segera bekerja untuk membantu ekonomi keluarga, sehingga AR merasa tertekan dan sulit mengambil keputusan secara mandiri. AR juga jarang mengikuti kegiatan eksplorasi karir dan belum pernah menjalani asesmen minat bakat. Secara formal, ketika guru BK menanyakan rencana masa depannya, AR menjawab bahwa ia masih bingung dan takut salah. Nah, masalah utama yang dialami AR adalah karir indecision, yakni kebingungan mengambil keputusan karir. Akibatnya, satu, minimnya pemahaman diri terkait minat dan kemampuan. Dua, tekanan dari keluarga. Tiga, kurangnya informasi karir. Dan empat, rendahnya self-efficacy. Kasus ini menjadi dasar dilakukannya asesmen dan intervensi bimbingan karir untuk membantu AR menemukan arah pilihan yang tepat. Tujuan dan manfaat. Tujuan asesmen ini yakni satu, mengidentifikasi tingkat kebingungan karir siswa. Yang kedua, mengetahui minat dan bakat serta self-efficacy terkait karir. Yang tiga, menentukan intervensi yang tepat untuk meningkatkan kejelasan rencana karir. Untuk tujuannya, yakni tujuan intervensi satu, membantu siswa meningkatkan pemahaman karir. Yang kedua, meningkatkan keterampilan eksplorasi karir. Yang ketiga, meningkatkan self-efficacy dalam mengambil keputusan. Dan manfaatnya, yakni bagi siswa memilih memilih dan memiliki arah karir lebih jelas. Dan kedua, bagi guru BK, memperoleh gambaran kebutuhan layanan bimbingan karir. Yang ketiga, bagi sekolah, mendukung program pengembangan karir siswa. Oke, alur alur langkah kerja. Yang pertama, observasi awal
guru BK melakukan pengamatan awal terhadap siswa untuk mengidentifikasi fenomena umum terkait kebingungan pemilihan karir dan kuliah. Yang kedua, identifikasi masalah, yakni menunjukkan tanda-tanda karir indexation termasuk AR yang kemudian diangkat sebagai kunci untuk pendalaman kasus. Yang tahap berikutnya yakni penentuan instrumen asesmen, yakni berdasarkan temuan awal dipilih beberapa alat asesmen untuk mengukur minat, kemampuan, dan tingkat keyakinan pengambilan keputusan karir siswa. Yang berikutnya penentuan partisipan, pemberian instrumen asesmen, wawancara, pengolahan dan analisis data, penentuan fokus kasus, penyusunan rencana intervensi, penyusunan laporan. Adapun instrumen yang digunakan, yakni asesmen minat karir menurut Holland Research. Tujuannya mengidentifikasi kecenderungan minat AR dalam 6 tipe karir, yakni realistik, investigatif, artistik, sosial, enterprising, konvensional. Yakni pelaksanaannya satu, AR mengisi kuesioner riset sebanyak 60-90 item. Yang kedua dilakukan secara individual selama 20-30 menit. Yang ketiga, konselor memberi instruksi bahwa tidak ada jawaban benar atau salah. Dan yang berikutnya, hasil langsung dipetakan untuk melihat 3 kode minat paling dominan. Yang kedua, tes bakat aptitude test, yakni tujuannya menilai kemampuan kognitif dasar seperti penalaran numerik, verbal, spasial, dan logika. Tes ini diberikan secara tertulis dan AR diminta mengerjakan soal sesuai waktu yang disediakan. Konselor kemudian mengonversi skor kategori rendah, sedang, tinggi, dan hasilnya dibandingkan dengan tuntunan jurusan atau karir yang relevan. Yang berikutnya yakni inventory self-efficacy karir bertujuan mengetahui tingkat keyakinan diri AR dalam mengeksplorasi karir dan membuat keputusan. Pelaksanaannya, AR mengisi skala psikologis, misal karir decision, making, self-efficacy. Yang kedua, waktu pengerjaannya 15-20 menit. Yang ketiga, konselor menilai area mana yang tingkat self-efficacy-nya rendah. Dan yang terakhir, hasil digunakan untuk menentukan fokus intervensi, yakni penguatan self-efficacy. Instrumen yang berikutnya yakni wawancara karir secara terstruktur, yakni bertujuan menggali informasi spesifik mengenai minat, tekanan keluarga, pengalaman belajar, serta penyebab kebingungan AR. Pelaksanaannya yakni pertama, wawancara dilakukan secara tatap muka. Yang berikutnya, konselor menggunakan panduan pertanyaan tetap. Yang ketiga, pertanyaan mencakup tujuan masa depan, hambatan, dukungan keluarga, dan pengalaman eksplorasi karir. Serta yang terakhir yakni jawaban AR dicatat dan dianalisis untuk melihat pola. Instrumen asesmen yang berikutnya yakni observasi selama sesi BK. Melihat bertujuan, melihat ekspresi emosi, konsistensi jawabannya, dan reaksi AR saat membahas masa depan. Yakni pelaksanaannya yang pertama dilakukan sepanjang sesi konseling, yang berikutnya yakni konselor mencatat behavior seperti keraguan, perubahan ekspresi saat membahas kuliah atau kerja, atau kesulitan menjawab. Dan yang terakhir, observasi melengkapi hasil tes agar gambaran AR lebih komprehensif. Oke, hasil temuan asesmennya, data ini merupakan hasil asesmen individual terhadap AR sebagai subjek utama studi kasus. Sementara 30 siswa hanya digunakan pada tahap awal sebagai data pemetaan kondisi umum. Diagram ini menunjukkan bahwa minat karir AR didominasi oleh tipe arsitektur sosial dan enterprising yang mengarah pada kecenderungan bidang kreatif, interaksi sosial, dan kepemimpinan. Hasil tes ini menunjukkan bahwa kemampuan visual, spasial, dan kreativitas AR berada pada kategori tertinggi, sedangkan kemampuan verbal dan numerik
berada pada kategori sedang. Tingkat self-efikasi AR dalam aspek eksplorasi karir, pengambilan keputusan, dan perencanaan karir masih berada di kategori rendah. Oke, yang berikutnya yakni hasil asesmen. AR menyatakan dalam wawancara bahwa masih bingung menentukan pilihan setelah lulus dan merasa takut salah memilih jurusan. AR juga tampak ragu, gelisah, dan sering mengubah jawabannya saat membicarakan rencana masa depan, yang menunjukkan adanya career induction. Rencana intervensi adalah sebagai berikut, yakni mengeksplorasi minat dan bakat diri. Yang berikutnya, edukasi dan eksplorasi jurusan bidang desain. Yang ketiga, penguatan self-efficacy dengan reframing dan modeling. Yang terakhir, yakni latihan pengambilan keputusan karir atau action plan. Hipotesis, jika AR mengikuti rangkaian intervensi bimbingan karir, maka AR akan mampu menentukan keputusan karir secara jelas, sesuai minat dan bakat, serta memiliki kepercayaan diri yang lebih baik dalam merencanakan masa depan. Oke, hasil intervensi dan evaluasi perubahan. Pelaksanaan intervensi bimbingan karir dirasakan dalam 4 sesi, dengan fokus utama pada eksplorasi diri, pemahaman pemilihan jurusan, penguatan sertifikasi, dan pengambilan keputusan karir. Fokusnya pada sesi pertama, eksplorasi minat dan bakat, bertujuan membantu AR memahami potensi diri. Yang kedua, edukasi jurusan desain, bertujuan memberi gambaran dunia, kuliah, dan karir. Yang ketiga, penguatan self-efikasi, yakni bertujuan meningkatkan keyakinan diri. Oke, yang terakhir yakni pengambilan keputusan, bertujuan untuk menyusun rencana tindakan, yakni action plan tadi. Oke, perubahan sesudah dan sebelum intervensi, yakni aspek kejelasan pilihan karir, sebelumnya eksplorasi minat dan bakat, dan sesudah membantu AR memahami potensi diri. Aspek keyakinan diri, sebelumnya edukasi jurusan desain, sedangkan sesudahnya memiliki gambaran dunia kuliah dan karir. Oke, aspek sikap terhadap masa depan, sebelumnya AR penguatan self-efikasi, dan sesudahnya dapat meningkatkan keyakinan diri. Oke, aspek yang terakhir yakni partisipasi diskusi, sebelumnya pengambilan keputusan, dan sesudahnya menyusun rencana tindakan action plan. Oke, berikutnya hasil evaluasi self-efikasi pasca intervensi. Komponen eksplorasi karir yakni kategori meningkat, rendah, kemudian sedang, pengambilan keputusan meningkat karena rendah ke sedang, dan perencanaan karirnya meningkat dari rendah ke sedang. Jadi kesimpulannya, intervensi bimbingan karir yang diberikan terbukti mampu meningkatkan kejelasan arah karir dan self-efikasi AR, sehingga AR lebih siap dalam mengambil keputusan pendidikan setelah lulus SMA. Sekian presentasi dari penjelasan di book saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.